Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan berjumpa lagi di Bengkel Channel. Bengkelnya informasi bagi masyarakat Kelurahan Bencong. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu Bapak Triyono. Bapak Triyono ini seorang pengusaha keripik tempe yang ada di Bencong. Jadi Pak Triyono ini punya semangat untuk mengangkat Bencongan menjadi satu wilayah yang memiliki makanan unggulan berupa keripik tempe. Mari kita lebih dekat mengenal Pak Triyono. Selamat sore Pak Triyono. Selamat sore. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah. Sehat di tengah-tengah pandemi ini ya Pak Tri? Sehat selalu. Kabar keluarga bagaimana Pak Tri? Alhamdulillah sehat selalu. Pak Tri, yang saya tahu Pak Tri ini seorang pengusaha keripik tempe di Bencongan. Bisa nggak ceritanya asal muasal sebelum Pak Tri sekarang dikenal oleh masyarakat di Bencongan sebagai pengusaha tempe? Gimana Pak Tri? Silakan Pak Tri. Alhamdulillah pada saat kita sebelum produksi keripik tempe yaitu kita namanya itu apa namanya coba-coba, karena dulunya itu kita memang tukang tempe sehingga kita punya unek-unek atau pemikiran supaya untuk mengembangkan tempe itu supaya awet. Salah satu untuk tempe itu biasanya kan hanya berkisaran kuatnya 1 hari, sehingga untuk mengembangkan tempe itu supaya awet, tidak berisiko tinggi, sehingga kita punya pemikiran supaya diawetkan lewat yaitu dikeripik gitu. Sehingga apalagi keripik tempe ini namanya keripik tempe sagu. Pada waktu itu Sejabodetabek itu pertama kayaknya, terutama untuk wilayah Tangerang itu saya, sehingga pada waktu itu pertama penggorengan itu dari pagi sampai jam 12 Wow, malam. sampai jam 12 malam. Iya. Itu tahun berapa Pak Tri? Pak Tri mulainya tahun berapa? Sekitar 2012. Kalau mulai produksi, mulai punya pemikiran untuk mengembangkan keripik tempe 2008. 2008. Kalau mulainya pada waktu itu memang sering berhenti, sering produksi, karena ada sesuatu kendala gitu ya. Nah, mulainya semakin membaik, semakin dikenalnya itu ya itu tadi 2012. Nah, Pak Tri, saya mau tahu tentang bagaimana Pak Tri memperoleh bahan bakunya Pak Tri. Sebelum jadi olahan tempe ini kan pasti Pak Tri cari bahan baku. Itu gimana ceritanya Pak Tri? Kalau bahan baku, alhamdulillah tidak begitu kerepotan, hanya ada sesuatu hal kalau namanya tempe ataupun keripik, terutama keripik tempe ini bahannya kan kacang dele. Kacang dele itu kan impor. Nah, sehingga sewaktu-waktu dolar naik atau sesuatu ada gejolak di dalam negeri itu ya pasti ada kenaikan harga bahan. Kenaikan harga bahannya. Terus Pak Tri, kebutuhannya setiap bulan terhadap bahan baku ini sulit ataukah memang mudah untuk memperoleh bahan baku ini? Alhamdulillah tidak begitu sulit kalau memang dalam keadaan yang normal gitu. Tapi kalau ada sesuatu hal, misalnya ada gejolak dalam negeri maupun luar negeri, biasanya ya agak sulit. Agak sulit ya, tapi ya lebih banyak gampangnya gitu Pak Tri ya. Pak Tri, kalau untuk tahapannya sendiri Pak Tri, untuk tahapan pembuatan mulai dari bahan baku sampai dengan keripik ini jadi itu gimana Pak Tri? Ya, alhamdulillah kalau masalah proses pembuatan keripik tempe atau alur produksi keripik tempe itu pertama ya kacang dele direbus lalu didiamkan semalaman, paginya itu baru dibersihkan, dicuci, ya. Lalu dikasih ragi, lalu ditap atau dibikinin atau di kantong misalnya, karena ini kebetulan bulat sehingga dicetak pakai plastik yang juga bulat gitu. Kalau misalnya ada tempe yang segi 4 itu juga ya ada cetakannya gitu. Pak Tri, berapa lama prosesnya ini? Kalau tempe pada umumnya itu
4 hari dari merebus sampai jadi 4 hari gitu Pak. Apakah mesin-mesin yang dipergunakan oleh Patri ini masih sifatnya tradisional ataukah mesin-mesin modern, Patri? Alhamdulillah saat sekarang ini kita sudah punya mesin yang apa ya namanya semi modern. Semi modern. Iya. Itu dapatnya dari mana, Patri? Alhamdulillah kita punya pemikiran karena pada waktu itu kejadiannya kita memotong manual dan menggorengnya, mengerjakannya itu dari pagi sampai jam 12 malam, sehingga kita punya pemikiran untuk mengembangkan usaha kita untuk sedikit meringankan beban. Memotong kita punya pemikiran konsep yaitu untuk merancang mesin pemotongan supaya meringankan beban pemotongan. Berarti bikin sendiri ya, memodifikasi mesin. Iya, ya. Jadi Alhamdulillah bisa dipergunakan. Alhamdulillah modifikasi itu juga lama Pak, itu nyampe 3 tahun. Mahal nggak itu, Patri? Modifikasi? Alhamdulillah namanya juga modifikasi sendiri ya mahal kenanya karena banyak barang yang tidak kepakai. Terus dari pemerintah sendiri apa ada bantuan, Pak? Alhamdulillah kalau dari pemerintah sih kayaknya belum ada. Kali ini mengeluarkan modal berapa nih, Patri, untuk mendapatkan sebelum jadi keripik, untuk beli kedelainya, untuk prosesnya, beli mesinnya, tenaga kerjanya, sampai dengan ini jadi dan bisa terjual? Ya Alhamdulillah kalau masalah pertama permodalan memang namanya UKM itu ya permodalan pertama ya memang dari saku pribadi atau dari teman-teman kita biasa minjem gitu, teman-teman dulu gitu. Setelah usaha kita dikenal oleh masyarakat dan mulai berkembang, nah kita bisa ada penawaran-penawaran misalnya dari BCP, dari BRI gitu. Kredit itu? Kredit ya, kredit KUR UKM. Iya. Patri cerita tentang KUR, Patri dapat berapa sih kalau untuk tambahan modal barangkali? Alhamdulillah untuk pertama-tama karena kita usahanya sudah dikenal masyarakat dan disurvei oleh pihak BRI, pertama dapat kita alhamdulillah ya bertahap, pertama 5 juta, 10 juta, nyampe sekarang itu 25 juta, dan nyampe sekarang ini tahun-tahun ini 50 juta. Masalah-masalah yang dihadapi oleh saat ini oleh Patri, terutama kayak barangkali saya pengen mau meningkatkan omset nih, berarti saya harus meningkatkan modal. Patri, ada kendala-kendala kayak begitu, Patri? Kendala selama ini ada COVID-19 memang 50% ya kendala karena penjualannya menurun gratis, yang karena keripik tempe ini penjualannya kan lewat toko, lewat pasar-pasar tradisional ya. Sehingga karena ada COVID-19 ini kan toko-toko atau pasar-pasar tradisional ada yang buka, ada yang enggak, ada yang takut ke pasar, ada yang enggak, sehingga sangat-sangatlah menurunkan pembeli. Patri masuk ke dalam UMKM ya. Ya kita nggak usah terlalu bicara asosiasi mungkin terlalu besar barangkali. Mungkin ada UMKM di Kecamatan Kelapa II ini yang sudah mengajak Patri untuk ikut ke dalamnya. Kalau pengajakan-pengajakan seperti itu memang kita sudah terorganisir mungkin dari kecamatan sudah ada nyampe ke kabupaten ya. Itu karena sudah ada yang disebut dengan Forsamik itu. Forsamik ya, yaitu Forum Persatuan UKM ini ya. Sehingga setiap di kecamatan itu sudah ada pemimpinnya gitu, ada ketuanya ya. Jadi yang terutama di kabupaten di kecamatan Kelapa II itu diketuai oleh Bu Dian. Bu Dian. Ya, itu yang dikenal dengan UKM Kedumas ya. Patri ikut ya dalamnya ya. Udah ikut. Kemarin kita ketemu Bu Dian, Patri ditanyain katanya. Sukses nggak tuh Patri katanya? Alhamdulillah sukses ya. Patri, Anda punya cita-cita ke depan mungkin untuk menjadi satu punya usaha keripik tempe yang besar gitu di Kabupaten Tangerang dan bisa mensuplai di seluruh Kabupaten Tangerang? Memang dari awal saya
membuat mesin semi otomatis itu karena memang pertama dulu itu ada tawaran-tawaran untuk masuk seperti Kitamar atau Indomaret gitu. Iya. Makanya kita punya pemikiran untuk merangkum mesin semi otomatis gitu. Karena untuk pemotongan keripik tempe ini memang terutama kendalanya di pemotongan. Misalnya kalau masih menggunakan manual itu hasilnya tidak sebanding dengan yang pakai mesin gitu. Patri, ada saran nggak buat pemerintah barangkali, apakah tolong dong saya diperhatiin, saya pengen omset yang gede-gede gitu kan? Gimana Patri? Sampaikan aja Patri. Ya terutama untuk karena kita ini di masyarakat Bencongan, Ya. terutama kita sampaikan kepada Bapak Lurah Bencongan. Mudah-mudahan Bapak Lurah sangat memperhatikan UKM-UKM khususnya di desa Kelurahan Bencongan, karena UKM-UKM itulah masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan bimbingan dan uluran tangan dari pemerintah, terutama pejabat desa di dalam hal perizinan maupun bantuan dan motivasi yang lebih bagus untuk meningkatkan omset-omset dari UKM terutama Kelurahan Bencongan itu sendiri. Sekalian sama Bu Camat aja Patri. Sekalian ngomong sama Bu Camat. Oh iya, Nah, Bu Camat juga juga. alhamdulillah Bu Camat yang masih semangat-semangatnya semangat sekali untuk meningkatkan UKM-UKM wilayah Kecamatan Kelapa II yang supaya sampai masuk ke bukan hanya di pasar-pasar tradisional saja, dia masih berusaha untuk supaya masuk ke mal-mal dan ke hotel-hotel gitu. Ya, mudah-mudahan usaha Bu Camat yang kemarin sudah mengadakan pertemuan dengan Ketua Kedubmas, mudah-mudahan terrealisasi dan berhasil, amin. Ya, kalau kurang modal minta aja sama Bu Camat. Oh, iya, sebagai iya, pelopor Kedubmas. Jadi Bu Camat juga bisa kasih modal, Patri. Ya kan? Iya. Siapa tahu Pak Lurah juga, nih saya punya modal ikut penyertaan di Patri. Itu kira-kira diterima apa enggak Patri? Oh, sangat diterima. Sangat diterima. Berapa banyak Patri kira-kira mau diterima yang banyak ya? Ya, banyak lebih ya enggak ya, melihat kemampuan kita mungkin yang namanya masuk bantuan kayak gitu kan, lihat kemampuan kebutuhan kita gitu. Ya kebetulan kalau saat sekarang yang kita butuhkan itu sekarang masih kita membutuhkan itu untuk pengemasan aluminium foil. Aluminium foil. Ya, untuk meningkatkan produksi dan pemasaran dan keminatan untuk pelanggan. Iya. Patri udah punya merek belum keripiknya ini? Ini kayaknya ini masih bolong-bolong aja nih Patri. Tapi rasanya sih enak banget. Alhamdulillah kalau merek memang belum ada sertifikatnya. Alhamdulillah, tapi sekarang saya sudah mendaftar di HAKI, di Dirjen HAKI. Alhamdulillah sudah diterima, tinggal menunggu sertifikat itu jadi. Berapa lama Patri? Jangan terlalu lama-lama gitu. Kalau biasanya kalau menurut teman-teman sih nyampe 8 bulan itu minimal ya. Kalau maksimal saya juga nggak tahu. Ini udah berapa bulan? Ini udah berapa bulan Patri? Masih 2 bulan. Oh baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Nanti kalau belum keluar juga bulan ketiga, belum keempat, lapor Bu Camat. Bu Camat ini kenapa nih Haki nggak ngeluarin nih? Masa nggak bisa dibantu? Kan gitu Patri. Yeah. Patri mereknya apa sih? Kalau kemarin itu kita pernah sudah mendaftarkan ke Dirjen HAKI, yaitu Tren Nabati. Tren Nabati itu singkatan dari Triyono Nabati. Oh. Jadi kita singkat aja ya Tren Nabati. Tapi ditolak karena katanya sudah ada yang punya merek itu. Sampai 3 kali kita mengajukan lagi Gemilang Nabati, Kiki Nabati juga ditolak, sehingga saya seakan-akan putus asa gitu. Waduh, terus? Nah sekarang kita sudah mendaftarkan dan sudah diterima, yaitu mereknya 812. Dan ini juga masih kosong karena ini kan buat di sini, Patri. Ini buat di sini, buat ya. Tapi merek yang sudah saya daftarkan dan sudah diterima yaitu 812. 812 apa artinya Patri? 812 itu tadi 2008 itu mulai
punya pemikiran untuk mengembangkan dari tempe yang Ya. tadinya dibasah Ya. menjadi keripik tempe. Ya, kering ya. Kering. Nah, Gurih, setelah diterimanya masyarakat, dikenalnya masyarakat itu 2012. Sehingga Oh. itulah 812 itu punya rentetan sejarah, yaitu lahirnya anak kita 2008. Ya. Ada lagi lahirnya kedua anak Produksi. kita, produksi yang mulai berkembang Ya. dikenal itu 2012. 12. Itu. Nah, tapi nanti kalau Pak Tri 2021 sukses ganti nama enggak? Kan jadi 812. Enggak, soalnya itu kan punya sejarah kelahirannya itu, Hmm. punya lahirnya keripik tempe Oh, itu. keripik tempe. Pak Tri, ini tempe yang ini kan gurih banget ini. Ini tempe original nih. Ini bukan sekaligus saya mau memasarkan bahwa produk tempenya Pak Tri ini luar biasa. Gurih, ini gurih sekali Pak Tri. Kalau menurut saya udah gurih gitu. Pak Tri ada berapa rasa sih sebetulnya yang dibuat oleh Pak Tri? Kalau rasa sebetulnya cuman yang dominan yaitu rasa original. Kalau yang rasa lainnya itu memang sementara ini kita masih berusaha untuk meningkatkan omset lewat yang rasa-rasa, cuman saat ini masih terkendala dengan peralatan, Ya. sehingga kita belum bisa produksi banyak yang rasa-rasa gitu Pak. Tapi kalau apa sih? Pak Tri itu ada kendala di type peralatan. Emang mau bikin rasa apa Pak Tri? ya misalnya rasa-rasa balado, Balado, jagung bakar, jagung bakar, barbecue, barbecue, sapi panggang gitu. sapi panggang. Sekarang yang tren-tren itu yang rasa-rasa yang diminati oleh customer-customer itu biasanya anak muda kan balado, jagung bakar, Rasa milenial. ya rasa Ya, milenial. rasa milenial, rasa yang tidak pernah tertandingi oleh tempe-tempe lain. Ya, bisa jadi. Gitu Pak Tri. Ya. Tapi oke, sukses Pak Tri. Saya berharap mungkin ini adalah UMKM yang di Kelurahan Bencongan yang sudah dikategorikan sukses, dan tadi Pak Tri sudah katakan bahwa dari 2008 sampai dengan 2012 bahkan sekarang ini sudah 2020 sudah masih eksis meskipun di tengah kondisi pandemi ini. Rasanya juga memang sangat-sangat yang ya kalau kita bilang merasakan banget gitu lah buat Pak Tri, karena omsetnya minim banget. Tapi biar bagaimanapun Pak Tri tetap semangatnya masih terus, semangatnya untuk melakukan produksi tempe dan memberikan rasa kepada masyarakat tidak akan pernah luntur. Jadi Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Mungkin sore hari ini kita sudah panjang lebar terkait dengan Pak Tri sebagai pengusaha keripik tempe. Pak Tri, kalimat penutup buat masyarakat Pak Tri. Silakan Pak Tri. Oh ya, alhamdulillah dulu kita pernah ikut lomba di provinsi, yaitu lomba GKM. Kita punya apa namanya ya, slogan-slogan ya Pak. Ya, kita punya slogan-slogan yaitu ada lagunya gitu ya. Kalau ya pokoknya lagunya itu slogan kita itu yaitu slogannya itu apa yang sayang keluarga beli saja keripik tempe, siapa suka jajan beli saja keripik tempe, siapa yang mau makanan sehat beli saja keripik tempe, aman, sehat, renyah, bergizi, itulah produk kami. Produk kita itu aman, terutama di Anjur apa? Kita slogan itu aman pertama, karena makanan ini yang diutamakan itu adalah keamanannya. Aman, renyah, aman, sehat, apa? Renyah, bergizi. Jangan lupa gitu Pak Tri, ini halalan. Alhamdulillah halalan toyiban, karena kita juga produk kita sudah punya label halal dan juga punya PIRT 812 yang dikeluarkan oleh Dirjen Haki. Intinya enak. Mudah-mudahan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, selamat buat Pak Tri, sukses terus. Pandemi jangan merupakan satu alasan untuk tetap kita melakukan yang terbaik buat keluarga, buat bangsa dan negara. Amin. Saya berdoa ada event-event untuk pameran-pameran, festival-festival UMKM, Pak Tri bisa ikut. Saya kepengen lihat Pak Tri ada di dalamnya. Amin. Ya, mudah-mudahan tolong Kedumas diperhatikan, ya, para pengusaha-pengusaha UMKM ini
yang memang dia sudah reputasinya baik, tolong diangkat ya, sehingga makanan-makanan ini akan menjadi satu makanan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kelurahan Bencongan di Kecamatan Kelapa II. Baik, terima kasih pertemuannya Pak Tri, mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.